Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, silakan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian, simak penjelasan ibu dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pokok pikiran dalam sebuah teks. Yang kedua, membuat peta pikiran. Yang ketiga, menyebutkan penyebab terjadinya perbedaan musim. Dan yang keempat, informasi dalam sebuah teks bacaan. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada Dayu dan teman-temannya yang sedang bermain hujan-hujanan. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya. Hampir 2 hari lamanya saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam, namun ada pula manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai misalnya. Permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, namun nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai.
Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Nah, setelah membaca teks tadi, sekarang coba kita cari ide pokok atau gagasan utama di setiap paragraf dan juga informasi penting. Nah, Ibu memberi contoh pada paragraf pertama. Gagasan utamanya adalah ketika musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia sehingga dapat menyebabkan banjir. Kemudian, informasi pentingnya adalah ada berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan permukiman tanpa menghindarkan topografi wilayah, serta pendangkalan sungai yang dapat diakibatkan oleh alam ataupun dengan berdirinya rumah-rumah di bantaran sungai. Sisanya kalian cari sendiri di rumah. Setelah semuanya lengkap, gagasan utama setiap paragraf dan juga informasi penting di setiap paragraf sudah kalian temukan, kalian boleh meringkas bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Perbedaan curah hujan di setiap wilayah itu tergantung dengan musimnya. Ada yang sedang musim penghujan, artinya hujan akan sering terjadi. Ada juga musim kemarau yang artinya hujan akan jarang terjadi. Nah, musim hujan dan musim kemarau hanya dimiliki oleh wilayah daerah yang merupakan iklim tropis. Sedangkan di daerah yang lain ada juga negara yang memiliki 4 musim. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca tentang musim, yaitu teks yang berjudul Ada Dua, Ada Empat. Ada dua, ada empat. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seperti kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan, kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama daripada malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit, poros bumi akan dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4. Musim adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing.
Iya, betul. Dimanapun kita tinggal, baik di negara yang memiliki 2 musim ataupun 4 musim, kita harus selalu bersyukur. Karena setiap negara atau setiap musimnya memiliki keunikannya masing-masing yang harus kita jaga. Nah, setelah membaca teks tadi, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang pertama, gagasan utama dalam teks di atas. Ya, gagasan utama dalam teks tersebut adalah perbedaan musim di dunia. Ada yang 4 musim dan ada yang hanya 2 musim. Kemudian, apa sajakah faktor yang menyebabkan perubahan musim? Yang pertama, perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Yang kedua, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Pada iklim tropis misalnya, ketika angin bertiup dengan cepat membawa gumpalan-gumpalan awan yang banyak, maka akan terjadi musim hujan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai pokok pikiran dalam sebuah teks, kemudian membuat peta pikiran, kemudian menyebab terjadinya perbedaan musim, dan juga mengetahui informasi dalam sebuah teks bacaan. Nah, untuk tugasnya, kalian tadi mengisi mengenai pencarian pokok pikiran dalam teks yang pertama, kemudian dibuatkan peta pikirannya. Dan juga coba kalian cari satu artikel mengenai banjir dan analisis mengapa terjadi banjir tersebut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ingat, kerjakan tugasnya dengan baik. Selalu semangat belajarnya. Dan juga selalu jaga kesehatan. Jika harus keluar rumah, maka gunakan masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak aman, serta biasakan mencuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir. Ingat anak-anak, kesehatan saat ini adalah nomor utama. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.